Alhamdulillahillazi ja'ala hadzal yawma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was sawaba lil muaddinal mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Jami Al-Ittihad yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat barokah, ismah inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang dhaif, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kalau ini terus kita bisa laksanakan dengan konsekuen dan istiqomah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang as-solihin, yang senantiasa akan mendapatkan nilai-nilai kebahagiaan bukan hanya pada saat kita hidup di dunia, insya Allah nanti pada saat kita di akhirat mudah-mudahan akan dijanjikan satu tempat yang terbaik buat orang-orang yang solihin, yang istiqomah di dalam menjalankan segala perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam khutbah kali ini saya akan sampaikan salah satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, walladzina yankuduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu walahum su'uddar. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bermula orang-orang yang membatalkan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merusak perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diikat dengan sempurna. Kemudian yang kedua, orang-orang yang memutuskan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di permukaan bumi ini. Nah, tiga kelompok tersebut dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lahumul la'nah. Mereka nanti akan dilaknat. Mereka akan dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walahum su'uddar, dan mereka nanti akan ditempatkan di satu tempat yang tidak baik. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ada tiga kelompok manusia yang akan dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sebagai manusia sangat dan sangat butuh terhadap rahmat dan kasih sayang Allah. Namun ada tiga kelompok manusia yang akan dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Dalam arti
mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang-orang yang merusak janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kita kepada Allah tidak lain, kita mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan, sehingga wajib disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Namun ada manusia-manusia yang nanti akan merusak dan membatalkan janjinya. Mereka janji, tinggal janji. Namun mereka enggak pernah melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Bahkan sebaliknya, mereka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka suka memutuskan tali persaudaraan yang memang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan tali persaudaraan ini merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita sebagai manusia diperintahkan untuk senantiasa menjalin tali silaturahim. Kita diperintahkan untuk senantiasa menjalin tali persaudaraan dan persahabatan. Sehingga di dalam salah satu hadis riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tu'radul a'malu fi kulli yaumis naini wa yaumi khamis. Kata Rasulullah, amal-amal perbuatan manusia nanti akan dilaporkan seminggu 2 kali, yaitu setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Senin, setiap hari Kamis, amalan-amalan manusia termasuk kita semuanya akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi zalikal yaumil limri'in. Maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya di hari tersebut, di hari Senin maupun di hari Kamis, saat amalan-amalan manusia diperlihatkan dan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan syarat orang-orang itu la yusyriku billah syai'a. Manakala hamba-hambanya tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, illam ra'an kanat bainahu wa bain akhi syahna. Yang kedua yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah adalah orang-orang yang antaranya dan antara saudaranya ada punya permusuhan. Jadi mereka menanamkan benih-benih kebencian di antara kedua orang tersebut. Sehingga kata Allah, utruku hazaini hatta yastaliha. Biarkan mereka, jangan diberikan ampunan sehingga keduanya akan saling berdamai. Mereka akan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Begitu pentingnya arti silaturahim. Bahkan sampai-sampai di bulan Sya'ban yang begitu mulia. Bahkan intinya pada malam nisfu Sya'ban yang baru saja kita laksanakan tadi malam. Yaitu malam tanggal 15 daripada bulan Sya'ban. Itu insya Allah malam yang penuh barokah. Malam yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah. Di mana Allah menjanjikan kepada manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam salah satu hadis yang sangat panjang, di antaranya saya sampaikan, la yanzurullahu fiha, Allah tidak akan melihat
Dalam arti Allah tidak akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada manusia-manusia di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, ila musyrikin. Orang-orang yang masih dalam kondisi syirik kepada Allah. Kita yakin insya Allah, ya, untuk syirik mudah-mudahan kita jauh. Ya, mudah-mudahan dosa syirik kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala ila musahinin. Begitu juga Allah tidak akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang menanamkan permusuhan, kedengkian dan permusuhan. Nah, makanya diharapkan di bulan Sya'ban ini sebelum kita akan sampai pada bulan Ramadan, kalau bisa hati kita harus kita bersihkan. Jangan sampai ada nilai-nilai, benih-benih kedengkian dan kesombongan yang bisa menanamkan rasa kebencian terhadap orang lain. Begitu juga wala ila qati rahimin. Allah pun tidak akan memandang dengan pandangan rahmat kepada orang yang suka memutuskan tali silaturrahim. Memutuskan tali silaturrahim ini merupakan dosa besar. Sehingga dalam ayat tadi dikatakan wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Dan termasuk yang dapat laknat dari Allah, mereka manusia yang memutuskan tali persaudaraan yang mestinya Allah perintahkan untuk disambung tali persaudaraan. Kemudian kelompok yang selanjutnya yang tidak akan dilihat oleh Allah, wala ila musabbali izarihi. Orang-orang ketika memakai sarung kemudian dia sengserkan kain sarungnya. Jadi artinya dianjurkan oleh Rasulullah kalau kita memakai kain sarung di atas mata kaki. Tetapi ini ada dia sampai nyengser ke bawah. Itu namanya musabbil izari. Orang-orang yang menyengserkan kain sarungnya termasuk tidak akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala illa akin liwalidayhi. Termasuk juga kelompok manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah tidak akan melihat dengan penglihatan rahmat dan kasih sayang manakala dia termasuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, makanya pada bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk senantiasa terus menjalin tali silaturahim. Bahkan orang-orang tua kita menganjurkan di bulan Sya'ban ini perbanyak ziarah. Ziarah bukan arti hanya ziarah ke kubur. Sebab arti ziarah itu artinya berkunjung. Jadi berkunjung diutamakan kepada saudara-saudara kita terlebih dahulu yang masih hidup. Kalau orang tua kita masih ada, silahkan datang. Kalau kita punya encang, punya encing masih ada, silahkan datang. Kita punya kakak, punya saudara, itu silahkan kita kunjungi. Ini yang disebut dengan ziarah, berkunjung kepada mereka. Namun kalau seandainya orang tua kita, apakah saudara-saudara kita sudah meninggal dunia, disinilah kita dianjurkan pun untuk berziarah ke makam orang-orang tersebut. Orang-orang yang sangat berjasa dengan kita. Dan itu ajaran orang-orang tua kita. Dalam rangka kita jangan sampai durhaka kepada orang tua kita. Kemudian wala ila mudmini khamrin. Juga Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat bagi orang-orang yang masih terus suka dengan minuman-minuman keras, dengan narkoba. Sehingga di bulan yang sangat istimewa ini, bulan yang penuh dengan rahmat dapat ampunan Allah, orang-orang yang masih suka minum khamar itu tidak akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itulah para bapak, para saudara, mari kita benar-benar manfaatkan bulan Sya'ban yang tinggal 14 hari ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, mudah-mudahan dosa kita
kepada sesama manusia yang kita sebut dengan hablum minan nas, itu mudah-mudahan bisa kita bersihkan. Sehingga pada saat kita masuk Ramadan, benar-benar hati kita sudah bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang sangat istimewa, nanti pada saat kita bertemu dengan Allah, itu sudah tidak ada lagi manfaatnya harta, pangkat, jabatan, apapun yang kita bangga-banggakan. Pada saat kita hidup di dunia, kadang-kadang harta membuat kita menjadi sombong, angkuh. Kadang-kadang jabatan yang kita miliki, itu pun bisa membuat kita sombong, kita lupa diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebenarnya pada saat kita bertemu dengan Allah, yang harus benar-benar kita harus persiapkan tidak lain adalah qalbun salim, hati kita yang bersih. Nah, dalam rangka kita ingin menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, mari kita bersihkan hati kita dengan cara perbanyak, yaitu ziarah dan silaturahim kepada orang-orang yang memang begitu besar jasanya kepada kita, kepada keluarga-keluarga kita, dan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Nah, kemudian yang terakhir ayat tersebut, wa yufsiduna fil ar. Kelompok yang ketiga adalah manusia-manusia yang suka melakukan kerusakan di permukaan bumi ini. Ulaika lahumul la'nah. Nah, mereka itulah yang akan mendapatkan laknat. Mereka itulah yang tidak akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum su'uddar. Dan mereka nanti akan dimasukkan ke dalam satu tempat yang sangat jelek. Dalam arti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa terus melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita benar-benar pererat tali silaturahim kita pada kesempatan bulan ini, sehingga mudah-mudahan tidak ada yang memutuskan tali persaudaraan, tidak ada yang memutuskan tali persahabatan di antara kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wazzajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wat tabi'in
wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasruddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi amintan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.